Baik, kembali bersama saya Madewi Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik increment yang diterapkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, di sini langsung saja saya sudah mempersiapkan IDE-nya. Seperti biasa, langkah pertama yaitu pembuatan project baru, new project. Pilih Win320 application. Berikan nama pada project yang akan dibuat. Saya di sini contohkan modul 33. Nah, dapat dipilih di mana direktori tempat penyimpanan dari project yang akan dibuat. Contohkan di sini. Bila sudah, klik OK. Dan jika sudah keluar jendela baru, klik Next saja. Kemudian apabila sudah dipilih console application, hilangkan tanda centang pada precompile header dan isi centang pada empty project. Kemudian klik Finish. Nah, apabila pada Solution Explorer ini sudah terlihat dari project yang kita sudah tadi buat, untuk membuat jendela kerja baru, klik kanan pada Source File, kemudian Add New Item. Sini pilih C++ file, kemudian isikan nama pada jendela kerja yang akan kita buat. Saya contohkan di sini increment. Kemudian klik Add. Nah, apabila jendela kerja sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu seperti biasa kita akan mengetikkan coding untuk implementasi dari proses increment itu sendiri. Seperti biasa, di sini diawali dengan identitas saya terlebih dahulu dengan tag comment. Nah, jika identitas sudah mulai dibuat, langkah selanjutnya seperti biasa yaitu pembuatan struktur dasar dari pemrograman C++ yang diawali dengan pemanggilan header, IOStream, kemudian deklarasi std, dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer. Dan fungsi utama biasa ditutup dengan return 0. Nah, itu struktur dasarnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat proses dari increment itu sendiri. Yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan. Saya contohkan di sini variabel bertipe integer dengan nama I dan J. Kemudian inisialisasi I dengan nilai 5. Nah, pada proses pertama ini atau proses yang pada variabel ini digunakan pre-increment, yaitu proses penambahan nilai dengan 1, tetapi hasil dari incrementnya terlebih dahulu yang ditampilkan. Dan yang kedua kita akan pada variabel J digunakan post increment, di mana post increment itu merupakan penambahan nilai dengan 1, tetapi penambahan itu dilakukan setelah
proses dijalankan. Nah, saya contohkan yang pertama yaitu penggunaan pre-increment pada variabel ke i. Kita buat tampilannya. Di sini kita akan menampilkan nilai i awal terlebih dahulu. Kita panggil i. Kemudian yang kedua kita akan menampilkan proses pre-increment-nya. Nah, pre-increment ini disimbolkan dengan plus terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan variabelnya. Kemudian yang ketiga, kita tampilkan hasil setelah i di pre-increment. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu penggunaan post increment. Langsung saja ditampilkan. Nah, perbedaan antara pre-increment dan post-increment itu terdapat pada simbolnya, yaitu apabila pre-increment yaitu proses terlebih dahulu atau plus, sedangkan post-increment itu variabelnya terlebih dahulu baru diproses. Kemudian ditampilkan nilai akhir J. Seperti biasa, penutup untuk setiap program diikuti dengan statement system pause untuk menahan eksekusi program. Nah, seperti itu kita akan coba compile. Nah, sudah dinyatakan sukses, kemudian kita akan jalankan programnya. Untuk memperjelas sedikit, kita akan berikan baris baru. Kita akan jalankan. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu i awal yang diinisialisasi dengan nilai 5 ditampilkan 5, kemudian diproses dengan menggunakan pre-increment, yaitu diproses terlebih dahulu baru ditampilkan hasilnya 6 karena ditambahkan 1, kemudian nilai i akhir sesuai dengan setelah proses dijalankan yaitu 6. Nah, sedangkan perbedaannya dengan post increment yaitu
nilai J awal yang diinisialisasi dengan 10. Kemudian setelah di post increment kan, yang ditampilkan terlebih dahulu yaitu nilai variabelnya, kemudian diproses. Jadi yang ditampilkan adalah 10. Dan setelah di increment didapatkan nilai akhir 11 karena ditambahkan 1. Nah, itu mengenai proses increment. Sekian tutorial lanjutan C++ dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.